Ada yang mau bertanya, silahkan. Atau mau cerita juga boleh. Kalau enggak, nanti saya akan menugaskan pada Anda untuk menjawab pertanyaan saya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, saya akan memanggil Anda secara asal. Ada orang namanya Vina Nur Aziza. Assalamualaikum Vina Nur Aziza. Waalaikumsalam Ustaz. Mbak Vina dari mana nih posisi Zoom-nya? Dari Jogja Ustaz, Dari rumah. Jogja. Rumah Ya. di daerah mana rumahmu? Bukan rumah sih, kontrakan di Oh, kontrakan. Pandawa Oh, Ya. dekat rumah saya. Saya di Sardonoharjo, di Perumpung, sebelah timur dari lokasimu berarti. Jarak kita sekitar 3-4 kilometer. Baik, Mbak Vina. Apa Ya yang telah Ustaz. kamu pelajari dari latihan sidik barusan? Apa yang Saya kamu mau belajar. rasakan? Ini Ustaz, waktu Ustaz menerangkan tadi yang tentang belajar sidik itu bisa dilakukan dengan menyadari diri sendiri tentang ada peristiwa apa dalam hidup kita, entah itu menyenangkan atau menyedihkan itu. Terus dari sana, apa namanya, kayak saya juga berpikir, kira-kira apa yang paling menyenangkan dan apa yang paling menyedihkan, kayak gitu. Terus, ternyata kalau misalnya kita mengingat-ingat peristiwa itu, kayak mungkin ada beberapa peristiwa yang saat ini belum dimaafkan, kayak gitu. Akhirnya, ya saya belajar untuk ya coba kalau misalnya itu ternyata masih menyakitkan dan belum di belum dimaafkan sepenuhnya atau masih menyedihkan, intinya kalau misalnya dikenang itu ya dicoba untuk memaafkan. Ya gitulah Ustadz, ada beberapa evaluasi diri gitu terkait hal tersebut gitu, Ya, karena untuk menuju sidik itu Ustadz tadi juga pernah bilang panjang kan? Panjang panjang, berjalan. prosesnya tuh ada yang ya kalau misalnya belum bisa langsung ke membalas yang eh, Terbaik terbaik, ya dimulai dari memaafkan mulai dari diri dulu. memaafkan. Betul Ya, sekali, ya. itu Mulainya sih. dari memaafkan. Ya benar. Itu saya Pertama, merasakan sendiri sih Ustaz. ya, memaafkan. Setelah bisa maafkan, maafkan lagi. Kalau ingat lagi, maafkan lagi terus. Gitu. Pokoknya kalau ingat peristiwa yang menyakitkan, maafkan, maafkan dan maafkan. Terus kapan Pak maafkannya? Sekarang. Jangan menunda maafkan. Karena kalau maafkan itu ditunda, sebenarnya itu pintu dosa kita di malaikat itu yang dicatat malaikat di hadapan Allah kan juga besar. Di sana ntar dulu dia belum mau maafkan. Jadi kalau yang kita dosa pada Allah, itu kita ucapkan istighfar kan langsung diampuni. Tapi kalau Iya. kita sebagai manusia kan juga berdosa pada makhluk lain, makhluknya Allah, bisa juga pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, pada alam semesta gitu kan, mengotori alam semesta dengan apa itu plastik dan seterusnya, itu kan juga sebenarnya itu kesalahan pada alam. Itu kalau kita minta ampun pada Allah, Allah ampuni, tapi pada alam harus minta maaf pada alam, harus gimana cara minta maaf pada alam ya? Ada yang lebih mudah minta maaf pada manusia dulu saja lah. Belum minta maaf pada tumbuhan, belum minta maaf pada hewan, gitu. Minta maaf pada manusia itu salah satunya adalah bukan minta maaf, ya, memaafkan dulu. Jadi maafkanlah semua manusia dulu. Kalau masih sakit lagi, maafkan lagi terus. Gitu. Setelah kita berkali-kali memaafkan, mudah-mudahan kita mulai bisa mensyukuri bahwa semua peristiwa yang menyakitkan dan menyedihkan itu sebenarnya atas izin Allah untuk mengingatkan kita supaya kembali ke jalan Allah. Kata gitu ya Mbak Vina dan semuanya. Jadi sebenarnya peristiwa menyakitkan itu Allah ingatkan, kamu itu dulu pernah menyakiti orang, tapi kamu lupa atau kamu sudah dimaafkan juga mungkin oleh orang itu. Kamu itu harus diingatkan dengan peristiwa ini karena kamu pernah melakukan hal yang seperti ini pada makhlukku, pada makhluknya Allah. Ini rasanya kamu bisa merasakannya sekarang itu sakitnya toh. Karena itu kita ingatkan supaya jangan melakukan hal itu lagi pada orang lain. Maka caranya adalah memaafkan orang. Semua orang yang menyakiti dimaafkan dulu. Kalau sudah memaafkan, nanti Allah akan memaafkan yang terkait kita dengan orang lain itu. Kemudian berikutnya adalah mensyukuri. Mensyukuri karena dengan peristiwa itu kita diingatkan kembali ke jalan Allah. Kalau tanpa peristiwa itu kan kita angel untuk kembali ke jalan Allah. Nah, setelah memaafkan, kemudian mensyukuri ya, mensyukuri. Setelah mensyukuri, kemudian mendoakan yang terbaik. Itu prosedurnya ya, tahapan ketiganya. Itulah mendoakan yang terbaik. Baru tahapan keempatnya membalas perlakuan yang nggak baik itu dengan perlakuan yang terbaik untuk dapat itu Allah, bukan untuk dipuji. Kalau dipuji nanti terjebak lagi, down lagi, bermasalah lagi.
kurang ikhlas istilahnya, nanti dalam tahap yang amanah nanti jadi kurang ikhlas. Betul. Jadi yang pertama maafkan, maafkan, maafkan. Terus kapan maafkannya? Sekarang. Semakin menunda, semakin ke arah sidiknya semakin panjang. Nah, permasalahan pemimpin atau manusia utama adalah permasalahan terhadap dirinya. Sehingga saat kita menghadap pada Allah, kadang-kadang masih banyak nyesek misalnya. Sakitnya tuh di sini, nyesek di dada, nyesek di kolbu itu. Jadi supaya kita nggak sesek di kolbu, banyak-banyak memaafkan. Memaafkan pada orang, memaafkan pada hewan, memaafkan pada tumbuhan, banyak memaafkan. Kenapa memaafkan? Karena kita ingin kembali dimaafkan oleh Allah. Kira-kira gitu ya Mbak siapa tadi? Ya lewat itu. Mbak Vina. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ustaz, saya izin tanya. Isna Nuraini. Iya. Dari mana lokasimu? Sekarang di Boyolali, Ustaz. Oh ya, kuliah di mana? Di UPN. Oke, jurusan apa? Informatika. Oke. Oh, yang pernah bertanya pekan lalu. Silakan Isna. Sebagai seorang pengajar, itu kan karena kaitannya dengan profetik kepemimpinan ya Ustadz. Seperti memimpin anak didiknya untuk memahami suatu ilmu pengetahuan. Nah, selain itu kan juga ada tugas untuk mengevaluasi. Nah, dari evaluasi ini adakah standar penilaian sesuai dengan profetik Islam? Sedangkan kalau kita lihat setiap anak didik itu punya karakter masing-masing. Seperti ada yang lebih condong ke akademis daripada sikapnya, ataupun bisa mengimbangkan antara sikap dan juga akademis, atau sikapnya baik dan akademisnya kurang baik. Nah, itu bagaimana ya Ustadz proporsi penilaiannya? Ya. Seperti itu. Isna ini pertanyaannya untuk kamu menilai dirimu sebagai pengajar atau kamu mengenai pengajarmu? Menilai anak didiknya. Jadi kamu sebagai pengajarnya, sebagai gurunya. Ya. Kamu sebagai ustazah akan menilai muridmu. Guru Ustadz, bukan bukan ngajar yang agama. Ya, maksudnya Mbak Isna sebagai guru akan menilai murid-muridmu. Iya, seperti itu. Menilai sidiknya seperti apa gitu loh. Iya. Kata kuncinya kalau guru itu seperti pemimpin, guru juga pemimpin. Nah, manusia sebenarnya adalah dia seorang pemimpin, dia seorang guru, dan dia seorang dokter atau penyembuh. Jadi kita semua itu, kata Ustadz Hamdani Bakran Azaki, paling tidak kita itu semua punya tugas yang sama terhadap manusia, terhadap alam semesta ini. Kita sebagai pemimpin kita sendiri dan orang lain. Yang kedua, kita sebagai guru bagi kita sendiri dan orang lain. Yang ketiga, kita sebagai penyembuh atau sebagai penyembuh mungkin lebih enak. Kalau dokter itu kalau profesinya dokter ya, dokter bagi diri kita dan orang lain. Nah itu, kalau saya dokter jiwa, jadi dokter psikologi. Tapi bukan dokter spesialis jiwa, saya bukan dokter, saya psikolog. Baik, yang terbaik dari seorang pemimpin adalah adil. Jadi nanti yang adil ini kita akan bahas di pekan depan, insya Allah, terkait dengan amanah. Jadi yang akan diminta pertanggungjawaban nanti adalah keadilannya. Jadi kalau dalam konteks kita menilai para guru, menilai orang lain, termasuk dalam ini menilai para murid gitu, yang diminta oleh Allah adalah keadilan. Jangan sampai rasa senangmu terhadap seorang siswa membuatmu jadi tidak adil pada yang lain. Yang kalau dalam Al-Quran adalah jangan sampai yang sebaliknya. Jangan sampai ketidaksukaanmu pada muridmu tertentu menyebabkanmu berlaku tidak adil pada dia. Harus memperlakukan dia secara adil, secara objektif. Ada cara-cara untuk menilai kan, menilai siswa. Nah, ikuti cara itu, tapi kata kerja adalah adil. Dalam konteks yang sidik tadi di mana? Dalam konteks sidik adalah kalau terhadap siswa itu bukan menilainya, tapi memaafkan semua perilaku siswa baik yang menyenangkan maupun menyakitkan. Jadi yang menyenangkan ya sudah dimaafkan, aman ya, disyukuri. Langsung kalau yang menyenangkan disyukuri, alhamdulillah isi respon dari murid saya pada menyenangkan. Kalau ternyata ada yang menyakitkan, ada respon dari murid kita yang menyakitkan, kita harus segera memaafkan. Guru itu yang setiap saat harus dimiliki adalah memaafkan siswa. Ustadz yang paling harus dimiliki adalah memaafkan santrinya. Datang berapa, yang nggak datang berapa, dimaafkan. Kemudian yang datang pada tiduran, pas disuruh nggak boleh tidur itu, tetap dimaafkan. Pokoknya kata kunci yang paling bisa dimiliki oleh seorang guru, seorang ustadz, seorang dosen
adalah memaafkan murid-muridnya, santri-santrinya, mahasiswa-mahasiswanya. Ya sebenarnya kalau dia seorang mahasiswa, maka ya dia harus memaafkan dosennya, memaafkan gurunya, memaafkan orang tuanya. Memaafkan kalau orang bekerja ya atasannya. Kalau seorang atasan ya memaafkan stafnya, teman kerjanya, atasannya pula. Atasannya lagi. Jadi kata kunci adalah memaafkan, memaafkan, memaafkan. Kemudian setelah memaafkan, mensyukuri. Disyukuri, oh saya disyukuri ada siswa yang, ada murid yang menyenangkan, ada siswa juga yang menyakitkan. Nah, siswa yang menyakitkan itu harus disyukuri bahwa dia sebenarnya adalah cara kita untuk melatih kesabaran di hadapan Allah. Sedangkan kalau yang murid yang menyenangkan adalah cara kita untuk mensyukuri hal-hal yang Allah karuniakan. Oh ternyata enak juga ya kalau ketemu murid yang begini. Ternyata enak juga ketemu murid yang nganyelkan itu untuk bisa berlatih sabar. Bisa berlatih menemukan Allah dari sana. Yang benar hanya Allah. Anak yang menyenangkan maupun menyakitkan itu dua-duanya sebenarnya adalah cara Allah untuk mengingatkan kita agar kita melakukannya untuk dapat ridho Allah atau dapat ridho dua anak itu. Nah, karena itu jadilah adil karena baik yang perilakunya menyenangkan maupun menyakitkan itu atas izin Allah untuk ngajari kita tentang kembali ketemu Allah melalui perilaku kita seperti itu. Kita ngajarnya karena Allah atau karena orang? Kalau ngajarnya karena kita kan beda-bedakan karena kenyataannya berbeda. Jadi kalau kita ngajarkan pada Allah, peristiwa menyakitkan, perilaku yang menyakitkan maupun menyenangkan dari para murid itu kita anggap sama-sama atas izin Allah untuk ngajari kita. Begitu ya Isna. Kemana Isna? Iya Ustadz, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya. Jadi sedikit kita belajar untuk memaafkan kalau pada dulu ya. Yang kedua, menganggap murid yang adilnya dari tadi, menganggap murid yang menyakitkan dengan murid yang menyenangkan, murid yang patuh dan yang nggak patuh itu dimaafkan dengan cara yang sama, didoakan dengan cara yang terbaik sama, dibalas dengan perilaku yang sama baiknya, baik untuk yang menyakiti maupun yang menyenangkan. Murid yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, murid yang bandel maupun yang pintar itu, dua-duanya diperlakukan dengan kasih sayang yang sama. Caranya ada mungkin berbeda, tapi prinsip kasih sayangnya kepada mereka sama. Gitu ya. Dimulai dengan memaafkan, mensyukuri, mendoakan dengan sebaik-baik doa, dan membalas keduanya dengan perilaku yang terbaik. Yang terakhir, untuk mendapatkan ridho Allah. Gitu ya? Iya, Ustaz. Baik, ada lagi silahkan. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Kalau tidak ada, saya akan panggil salah satu yang saya belum kenal. SV Arif Santoso. Assalamualaikum, SV Arif Santoso. Oke, belum nyambung. Arif Santoso itu saya. Arif Santoso. Santri. Santri. Oh iya. Oh, dia sedang rebahan. Ya udah. Saya akan panggil Hansa Husna. Hansa Husna. Oke. Sahala Wahyu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana nih Mas Sahala Wahyu? Saat ini di Jogja, Ustaz. Jogjanya mana? Daerah Karangwaru. Oh ya. Kuliah di mana? Di UGM, Ustaz. Jurusannya? Jurusan Elektronika dan Instrumentasi. Angkatan 2016. Oke. Udah skripsi sekarang? Nah, saat ini masih ngerjain skripsi. Nah ya, semoga segera lulus ya. Amin. Ya, amin, Ustaz. Apa komentarmu? Jadi belajar hal baru, Ustaz. Misalnya kita saat mau berlatih mengenai sifat didik tadi dalam kepemimpinan, itu harus menyadari diri kita sendiri tentang kisah hidup kita, misalkan hal menyenangkan maupun hal menyedihkan. Dari peristiwa itu kita menerima peristiwa tersebut dengan apa adanya. Intinya ikhlas sehingga dapat ridho dari Allah. Kemudian ketika di peristiwa tersebut ada sesuatu yang menyedihkan, kita memaafkan. Dengan memaafkan, kita bisa melapangkan hati kita untuk selalu bersyukur atas apa yang telah terjadi. Kemudian
setelah mensyukuri, kita mendoakan terhadap siapa-siapa saja yang terlibat peristiwa tersebut, sehingga dalam proses untuk mencapai seorang yang mempunyai sifat sidik dalam kepemimpinannya itu cukup panjang. Mungkin seperti itu, Ustaz. Sekarang dalam proses skripsimu, maafkanlah dosenmu, maafkanlah pengujimu, maafkanlah orang yang terlibat terhadap skripsimu. Kemudian syukurilah kamu dibimbing oleh dosenmu, syukurilah kamu mendapatkan topik itu, syukurilah kamu bertemu dengan para partisipan yang terkait dengan risetmu itu. Kemudian setelah itu doakanlah dosen pembimbing dengan sebaik-baik doa. Doakanlah orang yang terlibat dalam skripsimu dengan sebaik-baik doa. Kemudian yang terakhir, balaslah semua perilaku yang kamu terima dari siapapun, terutama dari dosen pembimbingmu itu, dan nanti dari dosen pengujimu dengan sebaik-baik perilaku. Itu ya masalah. Mudah-mudahan itu akan membuatmu jadi lebih lancar. Seringkali skripsi, tesis, disertasi itu menjadi lebih lancar ketika kita mampu memahami itu. Dan masukkan lagi, revisi lagi, atau ditolak lagi. Nah, ditolak lagi itu perlu dipersepsi sebagai dimaafkan. Yang kedua disyukuri, dan yang ketiga didoakan dengan sebaik-baik doa, dan nanti kita ketemu lagi dengan telah memaafkan, mensyukuri dan mendoakan sebaik-baiknya, dan membalas dengan perilaku yang terbaik. Kalau beliau pengen berubah ya dicoba diikuti aja terus, karena beliau pembimbing kita menemukan Allah sebenarnya. Jadi pembimbing skripsi, tesis, disertasi, pembimbing akademik itu ustadz, dan sebenarnya itu adalah orang yang Allah izinkan menjadi wakilnya Allah, menjadi pemimpin bagi kita untuk menemukan Allah. Kalau kita menolaknya, ya kita nggak akan ketemu Allah, kita akan ketemu setan. Yang ngajari menolak itu kan setan. Iblis itu kan, yang mengajar kita untuk menolak, ayo sujud pada Adam. Karena sebenarnya sujud pada Adam, di dalam diri Nabi Adam AS itu, Allah dikaruniakan ruh yang itu dari Allah, min ruhihi itu. Sebenarnya harus iblis maupun malaikat diminta untuk nyembah Allah yang ada di dalam karunia Allah melalui dalam diri Nabi Adam itu. Ternyata nggak mau dengan mengatakan, saya lebih baik dari dia. Dosen saya itu kan nggak tahu maksud saya, misalnya gitu kan, ya, terus itu. Nah, siapa yang bisik-bisik itu? Iblis dan keturunannya yang mengajarkan pada kita untuk tidak menemukan Allah melalui peristiwa-peristiwa. Kita mengiranya hanya ya yang ada di kita depan mata itu Nabi Adam manusia dari tanah, aku dari api, aku bisa membakar tanah nggak bisa mematikan aku lebih baik dari dia, anak khairum minhu, kenapa saya harus menyembahnya? Itu iblis. Nah, kita juga begitu, kita menjadi marah, kesal pada apapun karena merasa kita lebih baik. Hati-hatilah kalau kita merasa lebih baik, karena itu statement dari iblis. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Nah, itu udah masalah, karena sebenarnya yang terbaik adalah menemukan Allah melalui peristiwa-peristiwa. Akan lebih enak kalau kita menemukan Allah melalui skripsi, menemukan Allah melalui tugas-tugas kita, menemukan Allah melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, baik peristiwa menyenangkan maupun menyakitkan, yang kita anggap semuanya karunia dari Allah, bukan dari peristiwa dari orang-orang. Orang-orang itu adalah utusan Allah untuk mengingatkan pada kita melalui perilakunya yang menyenangkan maupun perilakunya yang menyakitkan. Yang menyenangkan berarti kita mudah bersyukur, yang menyakitkan mudah untuk bersabar, yang mudah juga ikut bersyukur. Gitu ya Mas Sahala. Baik. Disyukuri semua, dimaafkan, didoakan dengan doa yang terbaik, dan ikuti semua keinginan dari para pembimbing dan penguji itu. Gitu ya. Ya Ustaz. Terima kasih. Ya. Sudah jam 6, saya kembalikan kepada sudah jam 7, saya kembalikan pada Ustadz Harudin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.